Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah, kita sudah memasuki surah Al-Ma'un. Al-Ma'un itu kalau di dalam terjemahan itu sesuatu hal yang berharga. Tapi saya tidak setuju dengan terjemahan itu, karena Ibnu Abbas dan beberapa tafsir yang lain termasuk Imam At-Tabari, beliau menafsirkan, menerjemahkan kalimat Al-Ma'un. Al-Ma'un itu sesuatu hal yang kecil, sedikit ya. Artinya yang tidak berharga. Artinya apa? Gara-gara hal yang kecil itu, yang sedikit itu, seorang itu dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Al-Ma'un ya, Pak. Jadi kalau kita lihat itu sesuatu hal yang berharga, nanti bisa dibuka di dalam terjemahan. Tetapi saya lebih condong kepada pendapat Ibnu Abbas ya. Al-Ma'un itu hal-hal yang kecil, Pak. Surah Al-Ma'un ini dinamakan juga dengan surah At-Takdzib ya. Nanti kalau kita mendengar nanti ada surah At-Takdzib, itulah surah Al-Ma'un. Takdzib ini artinya apa? Mereka mendustai ya, tidak percaya. Ada yang menamakan juga surah Al-Ma'un ini surah Ara'aita. Kemudian yang keempat, ada yang menamakan juga surah Al-Ma'un surah Ad-Din. Ad-Din itu bukan agama, jangan salah kita. Jadi Ara'aita alladzi yukadzibu bid-din, kita selama ini menerjemahkan, apakah kamu tahu yang mendustai agama? Bagaimana mendustai agama? Jadi ad-din itu kalau kita lihat di dalam tafsir At-Tabari, ad-din itu al-ba'tsu, hari kebangkitan. Jadi bukan diterjemahkan agama. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah, ini ayat ini jenisnya makkiyah. Jadi jumlah ayatnya itu 7 ya, tidak ada yang berbeda pendapat. Karena ada surah itu, sebagian surah itu ada ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan sekian, ada yang lebih ya, ada yang kurang. Contoh, sebagian ulama itu mengatakan alif lam mim itu bukan satu ayat ya, karena tidak dikira ayat. Jadi makanya nanti sudah berkurang. Alif lam mim, alif lam ra itu ada 29 tempat ya. Jadi mereka tidak mengiranya sebagai suatu ayat. Jadi tidak perlu heran nanti kita melihat ini kenapa kurang, karena itu tidak dihitung. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah, kita lanjut pada surah Al-Ma'un ini ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Jadi di dalam ilmu balaghah itu ada pertanyaan makna hakiki dan pertanyaan makna majazi. Makna hakiki artinya apa? Pertanyaan itu sesuai bagaimana pertanyaan, begitulah diterjemahkan. Jadi diterjemahkan dengan apakah. Ara'aita, apakah kamu tidak melihat ya. Tetapi ayat ini artinya bukan apakah ini, Pak. Ini namanya istifham, itu sudah keluar dari makna sebenarnya. Jadi makna ara'aita di sini ada dua. Yang pertama at-ta'jib. Ta'jib itu heran. Jadi kita artikan begini. Saya heran hai Muhammad, kata Allah, melihat orang-orang yang tidak yakin kepada hari kebangkitan. Ya, kan jauh sekali dengan terjemahannya, Pak. Jadi a di sini adalah sebuah istifham, kata tanya, tetapi tidak diterjemahkan dia sebagai kata tanya. Makanya istifham itu ada dua. Ada istifham insya'i, ada istifham khabari. Istifham insya'i itu setiap ditanya kita jawab.
Apakah kamu sakit? Ya, saya sakit. Ya. Apakah kamu tidak pergi ke sekolah hari ini? Ya, saya tidak pergi ke sekolah hari ini. Ya, ini pertanyaan. Tapi pertanyaan ini tidak butuh jawaban, Pak. Kalau pertanyaan tidak membutuhkan jawaban, ini namanya istifham khabari namanya. Istifham khabari maknanya akan jauh kalau diterjemahkan dengan istifham insya'i. Maka terjemahannya begini: ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Terjemahan yang pertama, a itu diterjemahkan litakjub atau ta'jib. Artinya saya heran hai Muhammad melihat orang-orang yang tidak yakin kepada hari kebangkitan. Tidak yakin dia kepada kebangkitan. Nanti kita akan lihat bagaimana kategori orang yang tidak yakin kepada kebangkitan. Ini tafsiran yang pertama. Tafsiran yang kedua, itu hamzah di situ itu maknanya at-tashwiq. Ya. Apa arti tashwiq? Tashwiq itu begini. Saya itu sayang sekali kepada orang-orang yang tidak yakin kepada hari kebangkitan, kata Allah. Saya sayang kali kepada mereka. Karena kalau nanti dibangkitkan di padang mahsyar, mereka baru teringat, ya Allah, kembalikan kembali saya. Saya sayang kepada mereka, kata Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala tidak ridha kalau kita itu kufur. Wala yarda li ibadihil al-kufur. Jadi Allah itu menginginkan kita semua masuk dalam surga. Allah menginginkan kita itu semua baik-baik, ya. Jadi Allah tidak ridha kalau kita itu kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya ad-din di sini di dalam tafsir Al-Wasit, di dalam tafsir Jalalain, semua tafsir itu ad-din tidak ada yang mengartikan dengan agama, tidak ada yang mengartikan dengan keyakinan, tidak ada. Ad-din itu semua maknanya al-ba'ts, hari kebangkitan. Mana ciri-ciri orang yang tidak yakin pada hari kebangkitan? Ya, ini baru diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya tadi sebuah pertanyaan tidak membutuhkan jawaban, tidak butuh jawaban. Makanya di dalam Al-Quran, kalau ada pertanyaan membutuhkan jawaban, itu dialog antara manusia dengan manusia. Ya, nih Pak. Kalau ada jawaban, mana contohnya? Masalakakum fi sakar. Ditanya oleh penduduk surga kepada neraka, kenapa kalian masuk ke dalam neraka sakar? Kan sebuah pertanyaan, Pak. Dijawab oleh penduduk neraka, qalu lam nakun minal musallin. Ya. Kita dari gaya bahasanya saja sudah tahu, Pak. Ini ada pertanyaan, ada jawaban. Berarti ini bukan pertanyaan Allah ini, Pak. Ini pertanyaan makhluk manusia kepada manusia. Tapi setiap pertanyaan Allah dalam Al-Quran tidak membutuhkan jawaban, Pak. Tidak membutuhkan jawaban. Ya. Jadi artinya ini seperti begini. Seorang anak tidak mendengar orang tuanya. Hai dengar runci, hai dengar runci. Jadi setelah berapa kali dinasihati dia tidak dengar. Akhirnya kecelakaan atau bagaimanalah. Kemudian setelah itu orang tuanya kasih tahu, apa kamu tidak dengar nasihat saya? Ya. Kan pertanyaan dengan apakah? Apakah kamu tidak dengar nasihat saya? Anaknya tidak perlu jawab iya atau tidak, tidak perlu jawab, Pak. Anaknya memang sudah tahu, Pak. Ya. Ini pertanyaan ini apa maksudnya? Orang tuanya kecewa sama anaknya, Pak. Kecewa sama anaknya. Ini begitu juga. Ya. Allah heran. Kecewa Allah. Kenapa sebagian orang tidak yakin kepada hari kebangkitan? Kenapa tidak yakin? Bahkan sebagian mengatakan kalau tulang ini sudah hancur, idza muziktum kullam mumazzik innakum lafi khalqin jadid. Ya, jadi ada orang-orang musyrik itu dia mengompori sahabat teman-temannya, Pak, yang musyrik. Katanya apa? Untuk apa yakin kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Muhammad mengajarkan kita ketika kita sudah mati, idza muziktum kullam mumazzik innakum lafi khalqin jadid. Ya. Kalau kita sudah mati, apakah kita akan dibangkitkan kembali? Tulang-tulang ini akan dirakit kembali? Tidak, tidak mungkin. Ya, tidak mungkin. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Nah, jadi kita lihat bagaimana ciri-ciri orang yang tidak yakin pada hari kebangkitan, ya, Pak. Yang pertama kata Allah Subhanahu wa taala, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Ini yang pertama. Jadi yang pertama itu yad'u itu artinya yamna. Jadi orang yang dia itu tidak mau memberikan makanan, memberikan sesuatu kepada anak yatim, ya, anak yatim. Yatim itu kan ada kategori, Pak. Yatim itu ada kategori. Jadi bukan katuha bi yatim. Dia bukan lu yatim cik lu hana le runci dia bukan. Mak hana le ya hana le yatim piatu. Padahal umur yang 40 ke 50. Mana yatim lah mana, Pak. Jadi yatim itu kan diberikan kategori dalam hadis Rasulullah SAW, Pak. Seorang itu ketika dia sudah baligh,
Makanya di dalam Al-Quran itu wa'atul yatama amwalahum, berikan kepada anak yatim yang sudah sampai baligh itu hartanya. Artinya apa? Dia tidak yatim lagi ketika itu. Maka sebelum dia baligh, hartanya itu disuruh pegang dulu oleh keluarganya. Kenapa? Dia yatim, dia tidak bisa mempergunakan hartanya. Maka ketika baligh, Rasulullah tidak menyebutkan baligh itu umur berapa. Jadi makanya saya telepon Baitul Mal, Pak. Belum telepon Baitul Mal. Baitul Mal kategori yatim berapa tahun umurnya? Belum tanya, Pak. Kata beliau, kami ini juga tidak tahu juga, kata beliau. Yang jelas setelah balik, ya balik berapa tahun, saya minta informasi. Akhirnya mereka mengatakan, tapi kami sudah menikah 15 tahun ya. 15 tahun, kalau sudah 15 tahun ke atas kan yatim le, Pak. Kan yatim le. Karena dalam hadis Rasulullah itu balik, batasnya balik. Saya telpon lagi, ada yang pengasuh anak yatim. Saya tanya lagi, ini kalau dapat bantuan menyebarkan ke anak yatim, umur berapa tahun anak yatim? Beliau mengatakan juga 15 tahun. 15 tahun. Memang Rasulullah tidak pernah mengatakan 15 tahun itu setelah itu tidak yatim lagi, tidak. Tapi beliau mengatakan ukurannya baligh. Kaum muslimin sedang jamaah dirahmati Allah. Jadi itu yatim ya. Artinya orang itu ketika anak itu di bawah umur 15 tahun, yadu'ul yatim. Yadu'u berasal dari kata wada'a, meninggalkan. Dia tinggalkan anak yatim, begitu saja. Ada yang mengatakan ayat ini diturunkan untuk Abu Jahal, Pak. Diturunkan Abu Jahal. Kenapa diturunkan Abu Jahal? Abu Jahal pada suatu hari melihat Abu Bakar As-Siddiq sedang memberikan makan anak yatim. Apa kata Abu Jahal? Abu Jahal kan nurung gatsin, Pak. Abu Jahal orang kaya, luar biasa kaya Abu Jahal. Kan sudah pernah kita ceritakan, Abu Jahal meninggal gara-gara stres dia, Pak. Stres. Karena hartanya sudah habis semua. Habis bagaimana? Ketika perang Badar, itu ada saham Abu Jahal di situ, Pak. Jadi saham Abu Jahal ketika perang Badar. Jadi dia berikan ini, beli ini, beli ini. Untuk apa? Supaya pamor dia naik. Siapa yang tolong? Abu Jahal. Siapa yang buat ini? Abu Jahal. Ya. Jadi Abu Jahal yakin betul dia mau mengeluarkan hartanya untuk membantu orang-orang musyrik melawan orang-orang mukmin. Karena dia lihat orang mukmin senjata tidak ada, apa-apa tidak ada. Bagaimana mau menang? Jumlah mereka pun sedikit, 313 orang. Sedangkan orang musyrik itu sampai 1000 orang, dan dia yakin betul ini adalah orang-orang terlatih. Dia mau mengeluarkan duit dia berapa saja dia keluarkan. Tapi ketika selesai terjadinya perang Badar, orang musyrik kalah. Ketika kalah stres Abu Jahal, Pak. Kabi hartalun. Stres dia selama 3 hari, kemudian jantungan, kemudian meninggal, mati. Abu Jahal mati. Ketika Abu Jahal mati, tidak ada yang mau tolong Abu Jahal. Hana tolong Abu Jahal. Jadi makanya inilah yang disebutkan di dalam Al-Quran, asyihatan alaikum. Jangan berteman dengan orang-orang munafik, jangan berteman dengan orang-orang musyrik, jangan berteman dengan orang-orang kafir, kata Allah. Mereka itu bakhil, kikir. Ya, teman. Mereka bakhil, kikir. Jadi bakhil, kikir artinya apa? Ketika membantu itu ada yang mereka harapkan, Pak. Abu Jahal ketika membantu seseorang ada yang dia harapkan dari bantuan itu. Ya, Pak. Makanya setelah itu tidak ada yang mau hanatho permenli Abu Jahal, Pak. Karena mereka butuh harta dia saja. Orang lain juga butuh harta dia. Maka ketika itu dalam sebuah riwayat tidak ada yang menguburkan Abu Jahal. Akhirnya apa? Karena saking baunya mayatnya, akhirnya dicongkellah sebuah padang pasir itu. Akhirnya ditolak mayat Abu Jahal ke dalam lubang itu dengan kayu, Pak. Ya, ditolak dengan kayu. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Pada suatu hari Abu Jahal melihat Abu Bakar sedang memberikan makan anak yatim. Apa kata Abu Jahal? Ini dalam surah Yasin. Anut'imu man law yasha'ullahu at'amah in antum illa fi dhalalim mubin. Hai Abu Bakar, sesat kamu, sudah sesat kamu. Masa Tuhanmu tidak sanggup memberikan makan mereka? Ya, teman. Mereka akan menyembah Allah, mereka akan menyembah Tuhan mereka. Anut'imu man law yasha'ullahu at'amah. Apakah tidak sanggup kasih makan itu? Ya. Jadi Abu Bakar As-Siddiq dengan cerdasnya beliau menjawab apa? Apa kata Abu Bakar? Jadi ukuran Allah itu sayang atau tidak sayang kepada seorang hamba bukan di miskinnya, tidak. Jangan salah kamu. Ya, bukan di miskinnya dan bukan di kayanya. Bukan berarti seorang sudah miskin dibenci oleh Allah, tidak, kata Abu Bakar. Dan bukan berarti seorang ketika dia kaya dia sudah dimuliakan oleh Allah, tidak, kata Abu Bakar. Jadi dua-dua ibtila fi ibtila, kata beliau. Orang itu miskin
sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Pak. Sedang diuji oleh Allah, Pak. Orang kaya juga diuji, Pak. Orang miskin diuji dengan kesabaran. Sejauh mana dia sabar. Orang kaya diuji juga fil i'ta. Bagaimana dia itu, apakah dia dermawan atau tidak. Ya, Pak. Maka ketika seorang itu bakhil, walaupun dia seorang ahli ibadah, dia tetap akan dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Pak. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah. Ada yang mengatakan ayat ini turun ini kepada Abdullah bin Salul, seorang munafik. Jadi munafik, dia ini bersama Rasulullah. Ini Abdullah bin Salul kan terkenal ketika dia perang Uhud, dia ikut bersama Rasulullah SAW. Tapi dia munafik, ngomongnya ini ngomong itu. Tapi ketika sudah berhadapan dengan yatim, ya, atai backpeng itu bit, Pak. Backpeng itu bit, kepalanya, kapeng saja, ya, Pak. Ya, ini artinya ayat ini diturunkan kepada Abdullah bin Salul. Ada yang mengatakan kepada Abu Jahal dan ada yang mengatakan Abdullah bin Salul. Ini yang pertama ini, Pak. Yadu'ul yatim. Kemudian yang kedua, ya, jadi dalam tafsir Ibnu Katsir apa kata beliau? Yadu'ul yatim itu bukan saja kita ini tidak memberikan makan mereka, meninggalkan mereka, tetapi la yadhlimuhu, tidak menzalimi mereka. Wala ya'khudhu haqqahu, dan tidak mengambil hak mereka. Ini makna yadu'ul yatim. Karena sebagian orang itu dia ambil hak anak yatim, hak anak yatim dia ambil. Ya, jatah anak yatim dia ambil lagi, Pak. Ya. Ini kalau sudah model seperti ini disayangkan sekali oleh Allah. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Sayang sekali saya lihat mereka, kata Allah Subhanahu wa taala. Arti sayang begini, Pak. Inilah yang dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang ahli ibadah, tapi dia masih juga ngomongin orang lain, masih juga menzalimi orang lain, masih mengambil hak orang lain, masih makan harta orang lain, masih ngutang juga sama orang lain, Pak. Ambil punya orang lain, tidak dibayar-bayar, Pak. Jadi makanya masalahnya bukan pada ininya, nominalnya, tidak. Oh, saya utang 5.000 rupiah, kan mudah itu 5.000, bukan pada nominalnya, tidak. Makanya ketika hari kiamat nanti kita kembalikan yang 5.000 tadi, tapi kembalikannya bukan dengan duit, dengan amal ibadah kita, Pak. Ini yang rugi kita, Pak. Padahal yang kita pinjam cuma 5.000 rupiah. Kita menzalimi orang lain 5.000 rupiah, 10.000 rupiah, kan tidak banyak itu, Pak. Ya, duk gede kopi, Pak. Kopi lehari bayar rupiah, Pak. Utang, cetek lebih utang, Pak. Ketika kita pulang, meninggal dunia, Pak, tidak ada yang tahu kalau kita punya utang, Pak. Yang tahu cuma orang punya kedai saja, Pak. Anak kita tidak tahu, Pak. Jangan gara-gara 3.000 ini, ketika kita dibangkitkan di padang mahsyar, itu semua harus dikembalikan dengan amal ibadah kita, Pak. Kan rugi kita sudah puasa kalau padung jam 12 jam dah puasa kita berikan kepada dia yang 3.000 kita utang tadi, Pak. Kan rugi kita, Pak. Rugi, Pak. Kita menzalimi si fulan, kita ambil harta dia, kita balas dengan pahala haji kita, kan rugi kita, Pak. Bertahun-tahun sudah kita kumpulkan duit tunai haji, Pak. Kita melakukan ibadah haji, tapi gara-gara kita menzalimi orang lain, pahala haji kita berikan kepada orang lain. Ya, Pak. Ini namanya at-tashwik, tashwik, kasihan saya, kata Allah. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Saya kasihan sekali. Saya heran sekali kenapa mereka itu masih tidak yakin pada hari kebangkitan. Jadi makanya orang yang membiarkan anak yatim itu tidak yakin kepada hari kebangkitan, Pak. Sama seperti orang tidak salat, itu tidak yakin pada kebangkitannya, Pak. Orang menzalimi orang lain itu tidak yakin pada hari kebangkitan, Pak. Kalau dia yakin kepada hari kebangkitan, dia yakin kepada kiamat, dia tidak akan berbuat seperti ini. Dia tidak akan ngambil hak orang lain. Dia tidak akan ambil hak anak yatim, Pak. Tidak akan diambil. Ya, Pak. Ini yang pertama, Pak. Kemudian dalam tafsir At-Tabari, ya, kita tambah sedikit lagi, wala yuhsin ilaihi. Ini masuk juga kategori la yuhsin ilaihi, tidak berbuat baik kepada anak yatim. Ya. Jadi bantuan dia berikan tapi tidak berbuat baik pada anak yatim. Ini termasuk kategori ini juga. Kemudian yang kedua, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Yahuddu itu apa makna yahuddu, ya? Kalau di dalam terjemahan agak ini sedikit makna yahuddu. Beliau itu mengartikan di dalam terjemahan memang ada berbeda-beda terjemahan. Ada yang menerjemahkan begini, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dia tidak mau memberikan makan anak orang-orang miskin. Padahal yahuddu itu bukan itu maknanya. Yahuddu di dalam tafsir At-Tabari, apa kata beliau? Yahuddu itu maknanya yahutsu. Makna yahutsu, dia tidak mau memberikan makan orang miskin dan dia memprovokasi orang lain untuk tidak memberikan makan orang miskin juga. Ya, ini dua hal, Pak. Dia sudah
sudah tidak memberikan orang lain, kemudian dia provokasi lagi orang lain, enggak usah kasih kepada orang itu, baik je urungnya. Ya, ini Pak. Nah, orang miskin itu. Sekarang kategori miskin bagaimana ini Pak? Nanti ada fakir lagi kan? Kategori fakir bagaimana? Kategori miskin bagaimana? Ya. Kaji katanya apa namanya? Jino mandum ya pegah drogatin, Pak. Lu miskin, lu fakir ya Pak. Sampai-sampai ketika mau kuliah pun berani dia buatnya surat miskin lagi, surat fakir lagi Pak. Surat miskin, fakir ya. Kami miskin, watai pegah nanggro Aceh paling gating ka bengeh Pak. Bunuh gaknya yang je lur miskin, tolong lur miskin Pak. Ketika korban Pak tabah masjid terus ya Pak. Ada jatah saya, ya, jatah saya, jak menu jatah saya. Ya. Padahal beliau sanggup. Kan salah kita sendiri Pak. Ya pegah orang gatin, ketika sudah dinikan, oh berarti di ini banyak orang gatin. Ya pegah orang gatin ka bengeh ni Pak. Ya pegah Aceh paling gatin ka bengeh Pak. Padahal dulu dia sendiri yang memproklamirkan dia orang miskin Pak. Lur gatin, lu hana tapul, lur miskin. Padahal kampung kebu lemah cukup ujai kayaknya Pak. Memang hana penghasilan tapi lemah cukup ujai Pak. Lampuh biraya luah-luah. Jadi yang dikatakan dengan fakir itu di dalam fikih itu Pak. Fikih apa namanya mazhabul arba'ah juga, fikih-fikih yang apa yang biasa-biasa itu ada juga di situ. Artinya dia maunya 10 ya. Dia kebutuhan dia 10. Ini kalau fakir Pak, tapi yang dia dapat cuma 3. Ya. Artinya dia butuh 10, hari ini butuh 10, tapi yang dia dapat cuma 3. Miskin lebih dari itu lagi, dia butuh 10, tapi yang dia dapat apa? 5 atau 6, tidak sampai 10. Ya, ini kategori miskin Pak. Ya. Jadi artinya kalau seandainya dia hari ini butuh untuk lauk pauk 200.000, dia cuma dapat 150.000 atau 100.000, itu miskin. Dan apa itu miskin. Atau nanti lebih rendah lagi kategori fakir. Jino peminta-minta mentang tiurona 500.000 ini Pak. Bagaimana mengatakan fakir dan miskin Pak? Ya. Sehari itu bisa dapat 500.000. Kalau sebulan 15 juta Pak. Kata lo pegawai negeri ngawanya. Ya, 15 juta dia dapat. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini makna wala yahuddu ala ta'amil miskin. Ini ada yang mengatakan ini diturunkan untuk apa namanya As bin Wa'il. As bin Wa'il. Ini yang paling benci kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, As bin Wa'il. Tetapi anaknya itu apa namanya Amru bin As itu paling dekat dengan Rasulullah. Itu sahabat yang paling dekat dengan Rasulullah, Amru bin As. Tapi ayahnya yang paling berakai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka na perlahiran dia. Na urunci berakai Pak. Pahna anu kaji ke ulama anu banyak na perlahiran Pak. Dan sebaliknya na urunci ulama ketika anu kahanjuk ngene Pak. Anu ji cok tagop zalimi gopnya Pak. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini yang pertama ini Pak. Apa namanya yang kedua? Artinya ada 2 orang. Yang pertama dia itu yadu'ul yatim, ini berkenaan dengan anak yatim. Yang kedua berkenaan dengan orang miskin. Adanya dia imekrit dengan awaknya 2 Pak. Ya. Ini yang apa namanya yang kedua. Yang ketiga kata Allah fawailul lil musallin. Ya, ini orang salat ini Pak. Ini yang dikhawatirkan sekali oleh Allah Subhanahu wa taala, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Jadi artinya saya sayang sekali melihat orang-orang yang tidak yakin kepada hari kebangkitan. Salah satunya mana? Orang salat urun sembahyang. Dia salat tapi tidak salat. Makanya fawailul lil musallin. Fa ini adalah fa sababiyah. Fa sababiyah. Fa sababiyah artinya bagaimana? Yang menyebabkan dia masuk ke dalam wail, yang menyebabkan orang salat itu masuk ke dalam wail gara-gara apa? Ya. Nanti ada beberapa hal disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Pak. Salah satunya apa? Alladzina hum an salatihim sahun. Sebelumnya kita lihat dulu ini, Pak. Fawailul lil musallin. Rasulullah SAW biasanya kalau menyebutkan wail, menyebutkan apa lagi? Al-jaban, Pak. Jaban itu sebuah apa namanya di dalam neraka itu ada lembah. Al-jaban namanya. Jadi makanya Rasulullah ngomong kepada sahabatnya, wahai sahabatku, ittaqu jabal hazan. Takutlah olehmu lembah kesedihan. Padahal Rasulullah SAW ngomongnya sama siapa? Rasulullah ngomong bukan orang-orang jahat, tidak. Rasulullah ngomong kepada orang-orang ahli ibadah, penghafal Al-Quran. Makanya Rasulullah mengatakan ittaqu jabal hazan. Wahai sahabatku, takutlah lembah kesedihan. Sahabat bertanya, wa ma jabul hazan ya Rasulullah? Apa itu lembah kesedihan ya Rasulullah? Ya, Pak.
Rasulullah mengatakan lembah kesedihan itu, kata Rasulullah SAW, wadin fi jahannam uiddat lil qurra'in marra'in. Itu adalah sebuah lembah di neraka. Bukan neraka Pak, tapi lembahnya Pak. Kenapa lembahnya? Ini sebuah kalimat begini. Kalau orang berbuat jahat, dia itu alim, dia tahu sesuatu, dia berbuat jahat, hukumannya akan lebih berat dibandingkan orang tidak tahu sesuatu berbuat jahat. Jadi makanya Rasulullah khawatir kepada sahabatnya yang paham agama, menghafal Al-Quran, dia berbuat jahat. Ya, ini dikhawatirkan Rasulullah. Makanya Rasulullah mengatakan kalau orang tahu sesuatu, dia berbuat jahat, itu dibalas oleh Allah lebih parah dibandingkan orang tidak tahu sesuatu, dia berbuat jahat. Ya, makanya kalau orang lain itu masuk neraka, ini bukan neraka, lembah di neraka dia masukkan, lebih parah lagi Pak, lembah di neraka. Jadi makanya sahabat bertanya, apa itu lembah kesedihan ya Rasulullah? Wadin fi jahannam, sebuah lembah yang berada di dalam neraka, wa'iddat lil qurra'in marra'in, dipersiapkan bagi penghafal Al-Quran, bagi pembaca Al-Quran. Marra'in, dia itu ria. Dia baca Al-Quran bukan gara-gara saya, dia menghafal Al-Quran bukan gara-gara saya Pak, nah gara-gara lain Pak. Oma nyontuk na nyom demepeng sekian-sekiannya abih Pak. Hana berharap li pahala Allah yang termasuk ke sini Pak. Fawailun ittaqu jabal hazan. Jadi ini begitu juga, fawailul lil musallin. Jadi wail lah. Wail itu bukan nama neraka, jangan salah. Maka wail kalau ada yang mengartikan itu neraka wail, itu keliru Pak. Wail itu di dalam tafsir Ibnu Abbas, wail itu di dalam tafsir At-Tabari, wail itu di dalam tafsir Al-Qurtubi, wail itu diterjemahkan wadin fi jahannam, lembah yang berada di dalam neraka jahannam. Ini sama seperti yang Rasulullah SAW khawatirkan sahabatnya untuk masuk ke dalam itu. Ya. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah. Bagaimana orang salat yang bagaimana? Ya, Pak. Makanya kita nak boleh putus-putus kita ngomongnya Pak. Ini kita ceramah nanti, ceramah Jumat atau apa khutbah Jumat, fawailul lil musallin. Celakalah bagi orang-orang salat. Untuk mah hati jat mayang li yang Pak. Maka celaka lah. Padahal ada kalimat yang belum dijelaskan lagi Pak. Kenapa bisa celaka orang-orang salat? Yang pertama kata Allah, alladzina hum an salatihim sahun. Jadi ini muncul beberapa tafsiran-tafsiran. Jadi makna daripada sahun di sini Pak. Di dalam tafsir Al-Wasit, sahun itu dikatakan dengan al-ghaflah, orang lalai. Jadi ketika azan dia lalai Pak. Lahai dah perumun. Dia memang orang ahli ibadah, orang salat dia Pak. Tapi ketika azan, lah hantu mentong. Memang dia salat nantinya Pak. Atau yang kedua, watarki salah, meninggalkan salat. Ini seperti pendapat dalam tafsir Sawi, an salatihim sahun, itu meninggalkan salat. Ya. Jadi artinya orang yang dia seorang ahli ibadah, dia orang salat, kemudian tiba-tiba dia meninggalkan salat, maka itu orangnya akan diberikan ini oleh Allah fawailul lil musallin. Lebih parah lagi dibandingkan orang salat. Orang tidak salat tidak tahu apa-apa dia, kemudian dia tidak salat, tidak sampai seperti ini Pak. Tetapi orang salat tiba-tiba dia meninggalkan salat, itu dia termasuk fawailul lil musallin. Dia dapat neraka wail. Dia dapat lembah wail itu Pak. Wadin fi jahannam. Kalau orang lain yang tidak salat itu di neraka saja, tapi orang ini dia salat, dia ahli ibadah, kemudian tiba-tiba dia meninggalkan salat dan dia tidak ghaflah itu lalai, maka akan ditempatkan oleh Allah lebih parah dibandingkan orang yang tidak tahu apa-apa, dimasukkan ke dalam wadin fi jahannam, lembah yang berada di dalam neraka jahannam. Ini tafsiran yang pertama. Tafsiran yang kedua, Ibnu Abbas mengatakan ini kalimat ini ya, alladzina hum an salatihim sahun. An di sini ada dua tafsiran kata beliau. Yang pertama kata beliau, an ini orang di luar salat Pak. Jadi ketika di luar salat azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, lah pai dah permunnya. Dah permun tanduk dah temayang yang satu. Yang kedua, an ini maknanya fi. Arti fi apa? Orang sudah salat tapi dia lalai Pak. Jadi pikirannya entah kemana-mana, Artinya apa? Tidak khusyuk dalam melakukan ibadah salat. Jadi orang ini masuk ke dalam kategori fawailul lil musallin. Dah, dua. Yang ketiga kata Ibnu Abbas, ini untuk orang-orang munafik. Ya. Salah satunya siapa? Abdullah bin Ubay. Kemudian Abdullah bin Salul dan teman-temannya. Untuk apa dia salat? Sama saja, tidak ada gunanya sama sekali. Dia yakin kepada dia beribadah, dia buat ini, buat itu, tapi tidak yakin, ya, tidak yakin. Ketika tidak ada Rasulullah dia tidak mau salat. Ketika tidak ada orang lain dia tidak mau berbuat baik. Ini namanya termasuk kategori orang-orang munafik.
Makanya alladzina hum an salatihim sahun, kata Ibnu Abbas, ini kategori yang ketiga, adalah orang-orang munafik yang melakukan ibadah salat. Ya. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah. Kalau kita merujuk ke dalam tafsir Sawi, apa kata beliau? Sahun itu artinya tarikus salah. Memang dia meninggalkan salat, dia tidak melakukan ibadah salat. Maka hati-hatilah orang ini, Pak. Jadi walaupun dia salat, ibadah salat itu dia tinggalkan dulu, dia salat, kemudian setelah itu dia tinggalkan salat, kemudian dia salat lagi. Ini termasuk kategori fawailul lil musallin. Artinya balasan dia itu lebih parah dibandingkan orang yang tidak salat sama sekali. Orang yang tidak salat kan masuk ke dalam neraka, tapi orang yang salat kemudian dia tahu, dia paham, berarti orang munafik tadi, dia masuk ke dalam lembah di neraka, lebih parah lagi daripada mereka. Ya. Ini berapa sudah? 3 ya Pak? Sudah 3. Kemudian yang keempat, alladzina hum yuraun. Ya, ini Pak. Yang keempat, mereka itu yang ria dalam amal ibadahnya. Apa saja yang mereka buat, Pak? Mereka salat ria. Yang menyukana ria, nya hana harap pahala ya Pak. Atau dia berinfak bersedekah, dia ria, Pak. Ria, makna ria begini. Dia belum tenang hatinya sebelum dilihat oleh orang lainnya. Ini ria artinya, Pak. Ya, dia belum tenang lagi. Yang mbak tumbang masjid sejuta hana diumumkan ke bengeh-bengeh BKM. Kok enggak umumkan nama saya? Kok enggak diumumkan nama saya? Saya kan sudah nyumbang 1 juta di sini. Ya, jadi artinya kalau ingin berbuat sesuatu, ada makna ikhlas ini Pak. Ikhlas dalam pengertian awam, Pak. Ikhlas dalam pengertian awam, kita berbuat sesuatu kemudian kita lupakan sesuatu itu, tidak teringat lagi, Pak. Ini ikhlas secara makna awam. Kita sudah membantu masjid, Pak. Setelah itu kita lupa, nggak ceritakan lagi sama orang lain. Kita bantu anak yatim, setelah itu kita lupa dengan bantuan kita, tidak teringat lagi kita. Nyumban bantuan yatim 200 ribu, tapi kampung kayak depu, Pak. Nya bantuan yatim yang loan ya. Nya bantuan yatim loan. Nya nyohkan loan bantu. Kalau enggak saya bantu enggak seperti itu dia. Ini termasuk kategori yuraun, Pak. Arti yuraun apa? Seorang ahli ibadah, dia berbuat sesuatu itu karena supaya dilihat oleh orang lain. Dia belum tenang lagi sebelum dipuji oleh orang lain. Dia belum tenang lagi sebelum dilihat oleh orang lain. Makanya sahabat Rasulullah SAW bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, boleh enggak kami ini memancing orang lain untuk bersedekah berinfak? Boleh enggak ya Rasulullah?" Ya. Contoh begini, Pak. Kita sedang duduk-duduk ini, panitia masjid duduk-duduk. Kemudian ketika itu kata ini ketua panitia, ini kita akan buat ini dengan jumlah 50 juta. Ada yang bantu enggak? Hana tu bantu, mendu. Hana tu bantu karena masalah peng hana tu bantu, Pak. Cuma nyotruk bantuan bahlun lidiku, Pak. Nyona bantuan sekian, oh boh nan lun. Tapi ketika ini ada ingin buat ini, ada enggak mau bantu, berikan sumbangan? Ketika itu ada satu orang mengeluarkan duit 1 juta. Ini dari saya 1 juta untuk memancing orang lain, Pak. Kemudian orang lain lihat juga, oh mati juta lun, hana mungkin 1 juta, 1 juta, Pak. Ada orang lain lagi, oh saya enggak mungkin 1 juta, saya harus 2 juta, Pak. Ya. Apakah boleh seperti ini ya Rasulullah? Dijawab oleh Rasulullah SAW, boleh kata Rasulullah. Tetapi kata Rasulullah, saya takut kalian ria, kata Rasulullah. Jadi maknanya apa, Pak? Rasulullah sama sahabatnya sendiri takut ria. Belum ketanyakan sahabat Rasulullah, Pak. Kita tidak pernah ketemu sama Rasulullah. Siapa kita, siapa sahabat Rasulullah? Rasulullah sama sahabatnya sendiri takut ria. Makna ria begini, Pak. Artinya setelah dia ini Umadron padu mono 2 juta. Oh, lebih juta lebih lelah maknanya kamu mulai, Pak. Kalau sudah demikian itu sudah mulai, Pak. Artinya apa? Supaya ini kan urusan kita dengan Allah, Pak. Kalau masalah ibadah itu kan urusan kita dengan Allah, tidak ada urusan dengan makhluk, Pak. Kita berinfak itu urusan kita dengan Allah, Pak. Balasannya semua dengan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada urusan dengan makhluk, Pak. Jadi artinya apa? Ketika kita memberikan bantuan kepada orang lain tidak perlu diketahui oleh orang lain, Pak. Tidak perlu diketahui, Pak. Karena urusan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini yang keempat ya, Pak. Kemudian yang terakhir, wa yamna'unal ma'un. Yamna'unal ma'un artinya krit, bakhil terhadap hal-hal yang kecil-kecil. Makanya dalam tafsir Jalalain apa kata beliau? Hal-hal yang kecil itu seperti apa? Ibrah itu jarum. Kemudian al-habl itu tali, Pak. Ini krit baknya, Pak. Al-mil'aqah sendok. Dalam hal yang kecil saja dia krit, dia bakhil, apalagi hal yang besar. Ya, Pak. Bahal luput krit, Pak. Ya. Jadi hai pinjam sendok dia. Dah jauh tu blow lagi gop blow, Pak. Artinya apa? Di sendok saja dia bakhil, apalagi di hal yang lain. Makanya Allah ngomongnya begini, orang yang bakhil terhadap hal yang kecil, apalagi yang besar, ya, Pak. Apalagi yang besar.
Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah, kita mungkin sudah pernah cerita dialog antara ini dalam kitab Ihya Ulumuddin dan dalam kitab Mukasyafatul Qulub punya Imam Ghazali. Pada suatu hari Nabi Yahya bin Zakaria berdialog dengan iblis. Jadi apa kata Nabi Yahya bin Zakaria? Siapa yang paling engkau cintai wahai iblis, dan siapa yang paling engkau benci wahai iblis? Dijawab oleh iblis, yang paling saya cintai adalah al-mu'min al-bakhil. Seorang mukmin, seorang ahli ibadah, seorang ahli tahajud, seorang penghafal Quran, tapi dia bakhil, kerit, Mbak. Heran Nabi Yahya bin Zakaria, kenapa engkau cinta sekali kepada mereka? Dia kan seorang ahli ibadah, dia kan seorang penghafal Quran, kenapa kamu cinta sama dia? Ya, kata kuncinya bakhil ini, Pak. Dijawab oleh iblis, Pak. Apa kata iblis? Dengan kebakhilannya, dia sudah punya kunci untuk masuk ke dalam neraka. Berarti kalau sudah punya kunci masuk ke dalam neraka, untuk apa saya goda dia lagi? Terserah dia mau buat apa, terserah. Artinya apa? Tugasnya sudah selesai, kata iblis, Pak. Tugas saya sudah selesai. Tugas saya menggiring manusia sebanyak-banyaknya masuk dalam neraka. Tapi dengan dia bakhil, kunci neraka sudah ada sama dia. Untuk apa saya goda lagi? Mau naik haji 100 kali, terserah, pergi saja haji 100 kali. Saya tidak pernah menggoda dia lagi. Mau umrah, terserah, umrah saja sana. Saya tidak pernah menggoda dia lagi. Mau apa ibadah, mau hafal Quran, terserah, kata iblis. Saya tidak pernah menggoda dia lagi. Kenapa? Kunci neraka sudah ada sama dia. Untuk apa saya goda dia lagi? Ya, nampak. Kemudian ditanya lagi oleh Nabi Yahya bin Zakaria, manusia mana yang paling engkau benci wahai iblis? Dijawab oleh iblis, orang yang seseorang yang nifak, yang munafik, bukan munafik ini, dia sudah keluar dari jalur, tidak salat, kadang-kadang tidak salat, kadang-kadang salat, tetapi dia dermawan, ya Pak. Tapi dia dermawan. Ditanya oleh Nabi Yahya bin Zakaria, kenapa engkau cinta kepada mereka? Mereka kan sifatnya jelek, tidak salat, tidak ini, kemudian tiba-tiba salat lagi. Saya takutnya, kata beliau, dengan kedermawanannya itu sifat-sifat faseknya akan hilang, Pak. Ya, fasek, orang fasek yang dermawan. Saya takutnya sifat faseknya akan hilang dengan setiap hari dia berinfak. Ya. Saya rasa cukup. Ya, sekian. Ya, mungkin ada yang perlu kita dialogkan, kami persilakan. Ada pertanyaan? Ya. Tidak ada, Pak. Oh ya. Iya. Iya, ya. Iya. Dan itu tidak membentuk sifat. Jadi salat orang yang musalli itu tidak membentuk sifat dermawan. Iya. Iya, ya. Nah, ini gimana kita mengubah? Iya. Begini, Pak. Di dalam Al-Quran itu disebutkan innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Dia seorang ahli ibadah salat, tapi kenapa masih buat munkar juga? Diambil punya orang lain semua, itu diambil punya orang lain, dia ngomong yang ini mungkarnya itu masih dia buat. Dia korupsi, dia makan haram. Kenapa yang ini masih dia lakukan? Sebagian orang menyalahkan, Pak, apa dia salahkan? Itu salah salat itu, padahal salah dia sendiri, Pak. Jadi salah dia sendiri bagaimana? Salat itu tidak bisa membentuk kepribadian dia. Gara-gara apa? Dia tidak khusyuk dalam melakukan ibadah salat. Bagaimana salat itu akan membentuk kepribadian dia? Jadi jangan kita salahkan salat nanti, Pak, nyot temayang hana bedui panina temayang padahal dro yang salah, Pak. Artinya apa? Dia tidak khusyuk dalam melakukan ibadah salat. Ketika seorang tidak khusyuk dalam melakukan ibadah salat, artinya apa? Salat itu tidak bisa membentuk hati dia, Pak. Ketika hati dia tidak bisa membentuk, tangan dia pun ya tidak bisa dibentuk tangannya, Pak. Makanya kalau hati bro akai, jaro bro akai ji, Pak. Ketika hati bro akai, mata bro akai ji, Pak. Ketika hati bro akai, abah bro akai ji, Pak. Ro keng gegok tapi, Pak. Menyo hati bro akai, jadi maka perut juga bro akai, baju-baju yang harum, Pak. Ya. Jadi makanya salat dia itu tidak bisa membentuk kepribadian dia, tidak bisa membentuk hati dia. Gara-gara apa? Gara-gara dia tidak khusyuk dalam ibadah salatnya. Makanya kenapa yang pertama sekali diperiksa itu adalah salat. Kenapa salat, Pak? Karena salat itu salah satu yang membentuk kepribadian hati, Pak. Makanya kalau kita pribadi bro atau lain sebagainya, lakukanlah ibadah salat. Salatnya.
Salat yang bagaimana? Ya, makanya nanti kita kembali lagi kepada pendapat apa Imam Al-Ghazali, Pak. Salat yang bagaimana? Salat yang hudurul qalbi, salat yang at-tafahum. Hudurul qalbi artinya begini. Dia salat hatinya pun di sini, hatinya di sini, tubuhnya di sini. Satu. Yang kedua, at-tafahum. Tafahum, dia paham betul apa yang dia ucapkan dalam ibadah salatnya, Pak. Dia paham betul, Pak. Ya. Sehingga muncul yang ketiga, Pak. Ketiga itu apa? At-ta'zim. Ketika muncul at-ta'zim, ta'zim itu dia tahu dia sedang berhadapan dengan siapa, Pak. Ya. Kenapa? Karena dia paham apa yang dia ucapkan. Sebagian orang tidak paham apa yang dia ucapkan. Allahu Akbar, Allah, Sami Allah, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Maka dia tidak tahu yang dihadapinya siapa, Pak. Yang ketiga. Yang keempat, maka akan muncul di situ al-khauf. Ya, khauf itu apa? Takut yang luar biasa. Maka ketika seorang salat, kadang-kadang keluar imatai demi kira, Pak. Imatai demi kira. Kenapa? Dia takut sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini, Pak. Karena naci urung ketika temayang, na makmum gemo makmum, Pak. Lun tanya dia habis temayang, hai pakan nemo ron. Imum lagak dak tu. Maka lun mau lun terharu lun. Lun tanya, "Ne tepu puyai ke limu?" Nak tahu saya, yang penting saya terharu, saya bilang. Lun pekahilun ayat yang dibaca oleh imam tadi, ayat tentang surga. Kenapa saudara nangis malu? Kecuali tentang neraka. Ya. Ya, ini, Pak. Artinya apa? Dia tidak paham apa yang diucapkan, Pak. Dia cuma terharu saja, Pak. Ya, Pak. Ini 4, Pak. Yang kelima, itu akan muncul raja. Ya, ketika seorang itu dia ikut tadi apa namanya, akan muncul raja. Raja itu apa? Dia memohon kepada Allah. Jadi memohon kepada Allah itu ketika duduk di antara dua sujud, duduk antara dua sujud. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Saya mohon kepadamu ya Allah. Saya mohon ya Allah. Rabbighfirli, ampuni dosa saya ya Allah. Ya, Pak. Maka dia orang kadang-kadang doanya makam tet-tet kan, Pak. Kenapa? Dia takut sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia minta kepada Allah, ampuni saya ya Allah. Rabbighfirli warhamni. Kasihanilah saya, sayang lo ni Allah. Wajburni, paksa saya ya Allah untuk beribadah ya Allah. Warfa'ni, angkat derajat saya ya Allah. Warzuqni, berikan rezeki kepada saya Allah. Wa'afini, kalau saya sakit sembuhkan saya. Kalau saya bermasalah ya Allah, selesaikan masalah saya. Ini dia mohon kepada Allah, di situ permohonannya, Pak. Wa'fu anni, ampuni saya ya Allah. Kalau saya tadi saya buat dosa, saya buat ni, ampuni saya ya Allah. Yang ketiga, yang keenam, maka akan muncul al-haya. Haya itu malu, Pak. Setelah dalam salat dia malu kepada Allah, selesai salat pun dia malu kepada Allah. Jadi makanya kepribadian orang yang khusyuk salatnya ini akan kita jumpai ini, Pak. Jadi makanya ini kenapa dia masih korupsi, masih ini. Dia tidak paham apa yang diucapkan dalam salatnya, Pak. Tidak hudurul qalbinya tidak ada, Pak. Takutnya pun tidak ada kepada Allah. Bagaimana salatnya bisa membentuk kepribadian dia? Ini yang kita kan juga termasuk fawailul lil musallin. Dia salat tapi lalai. Ini kalau menurut pendapat Ibnu Abbas tadi, Pak. Beliau mengartikan an di situ adalah fi. Fi itu apa? Fawailul alladzina hum an salatihim sahun. Fi salatihim sahun. Di dalam salat beliau itu apa namanya, tidak khusyuk ya. Ketika temayang Allah, tinggal gede. Bagaimana membentuk kepribadian dia? Kalau yang membentuk kepribadian itu kita salat tadi tidak khusyuk dalam ibadah, Pak. Ya. Demikian. Jadi makanya itu nama fawailul lil musallin ya. Makanya satu lagi ada namanya iqamatus shalah. Iqamatus shalah sudah beda lagi. Ya, iqamatus shalah seperti apa kita dialog kemarin itu. Iqamah itu kan artinya gini, Pak, izin ya, izin tinggal ya. Iqamah kalau bahasa di Arab itu, mana izin tinggal kamu? Enggak ada izin, keluar dari sini. Ya, sama Allah menjak pegah bagi. Menyahana temayang ai depi luar gede. Ya mita nang apa nanti mulai depi luar gede. Ya nampak. Artinya kan sudah kasar sekali. Artinya salat itu semua itu bersumber dari salat, Pak. Menyo sembahyang hana bereh berarti lain hana bereh hundum, lain hana bereh hundum. Seorang itu ketika pergi ke negara orang lain, itu izinnya tidak ada, berarti bermasalah dia, bermasalah. Ya. Kalau izin sudah bermasalah, iqamah bermasalah, berarti lain bermasalah, semua bermasalah. Ya. Maka orang ini dideportasi, keluar saja kamu dari sini. Demikian pula kita. Nya munyo taplung dari bumi Allah, ho taplung lama, ho taplung lama. Tapung planet ya, tak Allah ji ho taplung lama. Nyokan tapung mati ro mendang na yo. Ya. Ya, saya rasa demikian. Cukup ya. Jadi mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya sendiri dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.